Ya silahkan dengan kurikulum seorang guru, karena sang guru dulu belajar dari gurunya, kurikulumnya seperti itu, cara-cara seperti itu, ya enggak apa-apa. Tapi ada kalanya, apakah ilmu yang didapatkan dari gurunya terdahulu sesuai nggak dengan peradaban yang sekarang? Itu yang perlu dipertanyakan. Contoh, dulu waktu kanjeng Nabi, zaman kanjeng Nabi, kendaraan manusia semua berupa onta ataupun kuda. Oke. Dengan teknologi pada waktu itu, sesuai nggak dengan peradaban sekarang? Kue saiki lungo kaji kudu numpak unta. Kue Jumatan di masjid jarak yang lumayan jauh kue kudu numpak unta. Ya ora. Akhirnya jarak itu dipercepat kue dengan naik sepeda motor. Dipercepat kue dengan naik mobil ataupun dengan sepeda panjang. Itulah inovasi-inovasi peradaban. Begitu pula ilmu. Ilmu harus punya inovasi. Disesuaikan dengan peradaban. Jangan di saat peradaban ini orang-orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terjebak dalam sistem rutinitas, dalam waktu-waktu tertentu harus hadir dalam suatu perusahaan hingga dia tidak punya waktu luang. Di saat ini kamu hadir di sana dengan menjelaskan, wah kenapa sawi ku wangel, wah kudu topo 40 dino nyepi sak menit. Ya orang tidak akan punya kesempatan ini. Nggih, itu semangat. Sedangkan Allah tuh memberikan semua manusia berkesempatan untuk mengenal Allah dengan caranya. Terserah caramu kepiye. Sepenting kue iso paham kenal dengan aku. Karena ayatnya sudah jelas. Aku hanya ingin dikenali dan diakui. Akhirnya kita berpikir disesuaikan dengan peradaban sekarang. Iya, cara gampangnya mengenal Allah. Tidak harus berpatokan pada ajaran yang terdahulu. Gak perlu aku nang ngene masjid Jumatan juga naik onta ataupun kuda. Wis ono sepeda motor, wis ono mobil. Itu kan teknologi dan keilmuan. Begitu pula keilmuan untuk mengenal Allah juga harus ada inovasi. Inovasi. Kita permudahlah mereka. Ya kini ayo ngopi bareng. Jelas ini gampang. Tinggal noto lakumu piye. Wis digampangke wae lah. Sing kowe paham, nek wis paham yo lakonono. Jangan dipersulit dengan meden-medeni dengan tidak tersebut. Ya silahkan itu kebenaran. Tapi ada kalanya seseorang harus mengerti suatu kondisi pada Kondisi saat itu. bijak. Hehe. Ya itu harus bijak orang itu. Jangan terlalu kolot. Biyen ilmu terawang, telepati, menerawang sesuatu, kowe kudu tirakat 40 dina, posomu sekian atau tirakat tertentu. Saya kan dipermudah. Wis kowe ndolek duit, tuku HP. Iku wis iso nerawang kowe. Iso fit kolan dulurmu nang Sumatera. Iso fit kolan dulurmu nang Kalimantan. Di dalam hutan sekalipun, di tengah laut sekalipun, kowe iso nerawang lewat HP. Tirakatmu mau golek duit tuku HP. Nggih. Itulah peradaban-peradaban dan ilmu harus sesuai dengan peradaban. Ngono. Mosok zaman saiki kowe kudu ero keluargamu seneng Kalimantan sedangkan laut kowe kudu poso dhisik 40 dina. Dengan tirakat-tirakat tertentu. Iya, ya boleh-boleh saja kalau kamu mampu dan punya waktu. Tapi begitu kita dihadapkan dengan sistem peradaban yang serba mengikat keterbatasan waktu untuk bergerak, akhirnya peradaban ini apa? Ilmu ini berinovasi. Wis kowe tirakati sing penting kowe nggono duit iso tuku HP. Yakin kowe duwe ilmu nerawang. Apa? Iso fit kolan karo dulur-dulurmu karo wong tuamu. Bah iku ning tengah laut, bah ning Kalimantan, ning Papua, di Amerika sekalipun. Seketika itu kau bisa nerawang. Sing penting apa? Sawapmu, energimu, pulsae ya. Ya. Paketane ya. Oh. Hah? Iya iya iya. Nah, itu kan bentuk syarate. Itu kan bentuk syariate, bentuk lagune, bentuk tirakate. Nek tirakate wong biyen memang poso, meditasi tertentu atau ritual tertentu. Saiki syariate gampang kok. Kowe ndol duit, tuku HP, tuku paketan. Itu syariate. Kowe bakal iso nerawang. Teknologi. Inilah peradaban.
Ilmu harus menyesuaikan peradaban. Peradaban betul. Up to date. Tapi kan semua harus kondisional. Ya aku nganggur, ora ono kerjaan. Iso nglakoni kaya ngene iki. Wong poso 40 dino, tirakat yang tengah hutan, semedi, bisa. Karena aku tidak keterikatan di suatu perusahaan atau pekerjaan. Sedangkan peradaban sekarang, wih, ngeri ya. Wih, untuk bertahan hidup harus bekerja. Dan kita terjebak oleh sistem-sistem perusahaan, keterikatan waktu. Nah, tugas kita sebagai generasi muda itu untuk berinovasi tentang keilmuan. Bagaimana di tengah sibuknya manusia menjalankan kehidupan ini, mempertahankan kehidupan dengan bekerja, ada ilmu-ilmu baru yang mempermudah mereka untuk mengenal Allah. Kalimatnya jelas. Aku hanya ingin dikenali dan diakui. Jadi sesuk-sesuk kowe nek kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing ditakono yo iku to. Piye kowe kenal aku? Piye kowe ngakoni aku? Gusti Allah iku ora takon, piye tirakatmu? Ora. Sing ditakoni piye kowe kenal karo aku? Oke, kalau kowe cara mengenal aku dengan jalan tirakatmu atau dengan cara yang lain ngaji ning sapa hingga kau bisa mengenali aku hingga wujud yang kau dilakukan. Sing ditakoki Gusti Allah atas kalimat itu adalah aku hanya ingin dikenali dan diakui. Yang dipertanyakan nanti itu sejauh mana kau mengenal aku, sejauh mana kau mengakui aku. Kata-kata mengakui itu berarti sudah wujud dalam perbuatan. Kalau mengenali dalam batasan-batasan ilmu, bagaimana kau mengenali aku berarti bagaimana kamu cara berilmu untuk mengenali aku. Kalau sudah, bagaimana kau mengakui aku di dalam dirimu, berarti kowe iku wujud ilmumu, wujud laku. Misalnya orang takon, piye tirakanmu 40 dino. Kowe piye kowe jut ning tengah hutan ora. Juhud. Meskipun pemahaman-pemahaman atau kenalan Gusti Allah ada dengan cara-cara seperti itu. Karena perusahaan melihat kualitas seseorang itu duduk ke sekolahan ya. Tapi hasil dia bersekolah, kecerdasannya, tanggung jawabnya, kejujurannya ini dipertanyakan ke perusahaan itu untuk menaikkan makom seseorang atau pangkat seseorang dalam perusahaan tertentu. Perusahaan tidak tanya sekolahmu. Kowe ben sekolah rajin ta ora? Kowe mlebu Jambi itu mlebu jam 12 ora? Ora takon iku. Sing ditakoni ya adalah hasil daripada sekolahmu, hasil pada disiplinmu, kualitas kejujuranmu, tanggung jawabmu, kecerdasanmu, itu yang dipertanyakan. Sama dengan halnya, aku hanya yang dikenali, maka pertanyaan itu akan timbul, sejauh mana kau mengenali? Kata, iya tidak kata. Nggih. Kowe paham. Perusahaan itu nyeluk awakmu, kowe daftar nang perusahaan, ora didelok sekolahmu. Tapi bagaimana kualitas dirimu daripada kamu bersekolah. Masih aku sekolah nang desa ataupun sekolah di kota yang modern sekalipun. Yang ditanyakan perusahaan itu kualitas dirimu bukan sekolahmu. Ini apa berhubungan nih Mas Ana? Ini konsep beragaman itu kan apa? Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini berhubungan. Ya itu mang orang tekun dalam sholat kemudian dia lalai dalam sholatnya. Kita cikirkan dengan sekolah. Artinya apa? Hakikat sholat nomor satu adalah zikir. Ingat kepada Allah.
Artinya ingat secara hakikat adalah mampu mensifati sifat-sifat Tuhan dan dijalankan dalam kehidupannya. Bukan ingat nang pikiran, ingat nang hati duduk. Itu yuk ingat, tapi ingat secara hakikat adalah seseorang itu mampu menjalankan sifat-sifat ketuhanan dalam setiap perbuatannya keseharian. Itu mana dan mana. Oke, itu hakikat sholat yang pertama. Hakikat sholat yang kedua adalah mencegah perbuatan keji. Mungkar. Ya. Kui orang keji nak boleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Kui olah mungkar terhadap kebenaran-kebenaran yang diberikan. Jikalau kamu sholatmu mempeng 5 waktu, tapi dalam kehidupanmu kamu tidak menjalankan sifat Tuhan atau tidak ingat kepada Allah dalam arti fikih dan masih menjalankan keji dan mungkar, maka kamu dirimu kena hukum ayat itu. Banyak orang-orang yang celaka di dalam sholat. Itu dan sholat. Sekarang tak sinkronkan dengan sekolah. Kue sekolah dikit pelajaran sembarang kali, pelajaran moral, pelajaran kesehatan, pelajaran tentang geologi dan segala macam. Tetapi perihal perilakumu di dalam masyarakat tidak mencerminkan kue anak sekolahan. Kamu tidak punya etika, kamu tidak beradab. Maka kamu gaya apa terus sekolah? Kamu celaka di dalam sekolah ini. Celaka kue waktu sekolah. Berarti nggak ada hasilnya. Gini. Makanya jangan terjebak dan jangan terhenti hanya pada ritual-ritual. Karena ritual hanya sebagai awal. Dan akhiri semua ritualmu dengan perbuatanmu. Artinya apa? Ritual-ritual yang kamu jalankan, kemudian kamu pahami, kemudian wujud dalam perilakumu sehari, dalam keseharian. Artinya apa? Syariat dan hakikat berjalan bersama. Jangan terhenti pada ritual, jangan terhenti hanya pada syariat. Karena itu hanya simbol-simbol, hanya sebagai awal-awal. Maka akhirilah ritualmu, akhirilah pemahamanmu dengan perbuatan-perbuatan keseharianmu dalam hidup bermasyarakat. Percuma kue sekolah dukut-dukut, percuma kue mlebu sekolah sing larang. Tapi dalam kenyataan kehidupan dalam masyarakat, kue gak duwe adab, gak duwe etika. Itulah ayat walalul musholin. Kamu celaka di dalam sholatmu. Kue celaka ning sekolahmu kowe. Nek tingkah polamu koyo ngono. Iki dah hasil kue sekolah. Makanya dikatakan sholat itu wajib. Artinya apa? Sama dengan peradaban sekarang ini. Sekolah itu wajib ya. Oke. Dalam artian kue nek sekolah situ dadi wong pinter le. Kue sekolah situ dadi wong cerdas. Kue bakalan sukses. Padha karo beragama sholat. Sholat le ben akhlakmu apik. Di dalam akhlak api itu kue duwe akidah, kue eling pada Gusti Allah. Akhlakmu tercermin, kamu bisa melihatkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu akhlakmu ning kono. Akidahmu apa dikri, kue tetap eling pada Gusti Allah dimanapun kamu berada. Kue eling pada Gusti Allah di setiap tingkah laku dan perbuatan. Makanya ayo sama-sama pola pikir iki diolah bahwa untuk mengenal Allah itu mudah, jangan dipersulit, mudahkan segala sesuatu karena Allah sendiri pun memudahkan segala urusan manusia.
bagi manusia-manusia yang mau berusaha. Biyen ana wong kepingin sakti gak makan dibacok. Tirakat luar biasa karena aku kebetulan pernah mendalami ilmu itu. Wes gak makan dibacok, potong dibacok. Saiki aku gak tirakat, Cak. Tuku kelambi produksi Cina sing ana nang YouTube, apa nang apa iku? TikTok ae. TikTok Lho, ya. gawe jas sing koyo ngono dibawake koyo apa. Wis gak perlu tirakat. Tirakat ku mung golek duit, kemudian tuku rompi anti peluru atau anti bacok. Rada. Kan intinya podo-podo gak makan dibacok. Nggih. Intinya podo-podo gak makan peluru. Kalau kamu hidup di zaman kerajaan atau di zaman terdahulu, oke, karena penemuan ilmu pada waktu seperti itu. Itu zaman terdahulu. Tapi beda dengan peradaban sekarang. Cara orang berilmu sudah beda. Akhirnya menciptakan rompi anti peluru. Tirakanmu apa? Ben kue gak makan dibacok. Nyambut gawe, Cak. Boleh duit. Tiga itu rompi anti peluru. Kesimpulan sama kok. Gak makan dibacok, gak makan ditembak. Wes, nggih. Rada. Nah, ini ada satu pasukan khusus. Nek on biyen iku ono di zaman kerajaan tertentu lah. Ada satu pasukan khusus. Ya saya pasukan khusus. Gak makan dibacok, gak makan dipanah. Hingga sebuah orang ritual semacam itu. Nggih. Yang mampu akhirnya dia bisa mencapai karomah itu. Zaman sekarang, zaman saya kira dikon poso, Cak. Setelah diserang, Cak. Tembak ya, Pak. Nggih, kasep. Nggih. Jadi pemerintah, tirakat pemerintah mau golek dana. Ih, tak tuku rompi anti peluru. Nggih, wes. Semangat. Itulah peradaban. Bukankah Allah memberikan akal pikir ini, kita harus terus berpikir maju, berpikir canggih. Karena ilmu Allah maha luas. Ojo kowe kalau nempel ilmu terdahulu ya. Ya kowe kok nang Mekah numpak unta sampai kapan kowe? Iso sok keserempet mobil wong-wong. Nggih. Primitif. Saiki ana motor mulu 11 jam dari Indonesia ke kota Mekah ditempuh dengan 11 jam. Oh, dulu berbulan-bulan, Cak, mau kaji itu ke Indonesia sama Mekah. Berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun lalu kembali ke tanah air. Saiki wes hanya beberapa minggu wis mulai naik pesawat cuma 11 jam. 11 jam. Kurang canggih ya apa wong saiki. Luwih sakti wong di wong beno saiki. Luwih sakti wong saiki, Cak. Nggih. Wong biyen menghibur tenaga dalam, puas untuk menyakiti lawannya jarak jauh. Wah, tiraketin posone hingga dia bisa menyakiti orang jarak jauh. Saiki luwih canggih, ya. Peluru kendali, tak remote, tak bom kuwi nang ngene belahan bumi sebelah kanan. Bior, ambil. Semangat. Luwih sakti wong saiki iki cara ngomong kesaktian. Yen kowe lunga kaji berbulan-bulan atau bertahun-tahun baru kembali. Wong saiki 11 jam nyampe Mekah. Tirakat apa golek duit. Nggih, wes. Ya karena semua butuh tirakat. Ya tirakat itu mungkin ya poso. Oleh pun. Ya ora apa-apa, kabeh kan kurikulum-kurikulum yang mereka yakini. Tapi apa yo awak dhewe di zaman sekarang masih lengket kepada peradaban terdahulu. Ku dadi wong kolot awak dhewe. Nggih. Kabeh ngitung gawe HP. Terus canggih. Bahkan ning nggone komputer pun dengan di-shot atau disorot wis ngitung karepe dhewe. Atau enggak sudah dipasang rumus, kamu memasukkan bilangan-bilangan sudah menghitung dengan sendirinya dengan otomatis. Nah, terus kue masih memakai pemahaman lama masuk dalam perusahaan yang canggih.
terus kowe nggo simpowah. Suwe cah. Cak. Nggih nggih. Ya. Terus saya ngitung udah komputer dipasang rumus 3 disotek cor seret wis otomatis ngitung diri. Nah, kalau kamu berilmu memakai kolot kepada ilmu yang lama, mosok kowe nang kantor nggo simpowah. Ya bukan dalam arti kita merendahkan simpowah enggak. Karena simpowah juga proses daripada teknologi. Yang awal yang dihitung pakai tangan, kemudian pakai simpowah, nah, kemudian lebih canggih lagi pakai kalkulator, lebih canggih lagi pakai komputer. Nggih. Itulah peradaban harus terus berkembang. Jangan Berkembang. terlalu lengket dengan peradaban lama atau keilmuan lama. Kamu menjadi orang kolot nantinya. Kue nang metropolitan nu pacaran. Jadi tontonan wong ya. Semua itu butuh penyesuaian, butuh keselarasan dengan peradaban agar timbul harmonisasi. Harmonisasi. Zaman biyen niku Al-Qur'an gede gede. Wah, teko kulit pelepah pohon, teko kulit binatang gede gede. Saiki diringkes sak nang ngene HP bisa. Gila. Aku sudah ada di HP, kue tinggal yang Mbak Google. Ayat sekian, petek istiwa. Apa lu? Iya, sudah gede Al-Quran buka. Wah, toko pelepah botol, balak, balak. Selak ngantuk sih ngenteni. Nggih nggih. Ya semua ini Allah, semua ini Allah. Ilmu Allah maha luas, ilmu Allah maha tak terbatas. Ayo kita song-song keilmuan-keilmuan di zaman modern ini. Al-Quran itu upgrade ya, up to date. Nek kowe berwawasan luas, pemahamanmu luas, kamu akan jadi orang bijak. Biyen wong bertani. Pertama dipaculi dhewe. Akhirnya petani berpikir, ya apa carane iso cepet gawe kewan. Singkal nganggo kebun nganggo sapi. Itu kan teknologi manusia. Akhirnya waduh. Koyo ono sih sing luwih canggih maneh supaya cepet. Lho, saya gawe mesin gawe traktor. Wis gak perlu ngarit golek suket. Bensin, cocok aku. Teknologi. Sayang deh. Itulah kalimat apa? Allah mempermudah segala urusan manusia. Dari akal pikir manusia yang diberikan Allah itulah manusia berpikir untuk memenuhi ayat itu. Berpikir. Allah mempermudah segala urusan manusia. Dalam bidang pertanian wis iku mang. Biyen wis ora macul manual. Orang gawe kebun sapi. Wis saiki gawe traktor. Loh ini kan Allah sedang memudahkan kalian dengan teknologi ilmu yang diberikan Allah kepada dirimu. Tinggal kamu mau mempelajari nggak teknologi. Delok nang di Jepang, nang di Cina, manen padi wis gathik. Di hari tinggi aja langsung gawe mesin gerotok langsung dadi pari. Pindah nang mesin bebek langsung dadi beras. Wih, delok mangan aja telah teknologi. Satu hari misalnya satu kampung di negara Jepang, katakanlah bisa menghasilkan 100 ton per hari. Tanpa kamu menampilkan dirimu mengikuti peradaban, keselarasan peradaban. Kue ketinggalan zaman dan kemanfaatanmu jauh lebih kecil daripada kecanggihan ilmu yang sekarang. Itu memang wong Jepang satu hari dalam satu panen bisa memanen dan langsung jadi beras katakanlah 100 ton sehari. Nah, kue memakai teknologi lama hanya 10 ton. Perbandingannya 10 ton dipakai makan untuk orang berapa? 100 ton dipakai untuk orang makan berapa? Terus matematikanya lebih besar mana kemanfaatannya? Lebih besar teknologi yang sekarang. Kemanfaatan. Karena sebaik-baik perbuatan adalah bermanfaat. Kat, sing tingkat luru tingkat telu munggah ondo. Sing duwe rematik dua asam urat gak sanggup munggah. Karena akal pikir ibu yang diberikan Allah dengan teknologi, kue naik eskalator. Lebih canggih mana? Kue pakai lift, lo canggih mana? Tadi sing duwe asam urat, duwe tetap bisa munggah lantai berapa menit kamu mau. Tinggal pencet. Teknologi.
belum. Gak perlu kowe kerangke munggah. Nek kowe kolot wis, aku pakai peradaban yang lama. Aku orang yang murni yo, cakar. Oh, Kok murni. mulai pijet tuh. Murni. Murni. Ya rere. Anyar maning. Ya Terus ayatnya jelas, Allah itu mempermudah setiap urusan manusia. Maka permudahkanlah kehidupan. Kembangkanlah ilmu-ilmu yang diberikan Allah agar hidupmu menjadi mudah. Makanya orang uang takut ini belajar tentang Allah mengenal Allah permudah saja. Permudah itu buatan dari wah angel kudu ngene kudu dipermudah saja. permudah. Kalau semampu baru dia akan memahami kesulitannya di mana, kemudahannya di mana. Mau urusan modern sih mah. Mau gawe kowe beragama tentang sisa kubur tentang rokok. Iki beragama berdasarkan ketakutan. Nah, Bukan berdasarkan keikhlasanmu kepada Tuhan. Akhirnya dia beragama kepada Tuhan karena ketakutan masuk neraka, karena takut sisa kubur. Agama itu bukan untuk menakut-nakuti ya. Bahkan agama dihadirkan Tuhan di semesta ini agar manusia hidupnya menjadi tenang, menjadi damai, bukan menakut-nakuti orang.